Mazmur ini adalah sebuah ungkapan doa yang luar biasa dari Musa. Ketika ia melewati begitu banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sejak Musa keluar dari Mesir sampai ia melihat mujizat Tuhan melalui padang gurun. Bahkan sampai Musa mati. Walaupun ia tidak sempat memasuki tanah Kanaan, namun ia telah menyaksikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam doa ini Musa berkata begini, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dalam ungkapan yang pertama atau kata yang pertama dikatakan Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dalam doa ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa menempatkan Tuhan sebagai sosok pribadi yang luar biasa, berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupannya. Sehingga dikatakan di sini Tuhan. Sebutan ini bukan sebutan biasa, tapi sebutan Tuhan. Ini adalah sebutan yang menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang luar biasa, berdaulat, berkuasa penuh dan menentukan seluruh kehidupan manusia. Sehingga dalam ungkapannya dikatakan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sesudah Musa menyebut nama Tuhan, menyebut Tuhan, di sini dikatakan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kalau dalam terjemahan lurusnya dalam bahasa Ibraninya, memiliki pengertian, Engkaulah rumah yang aman bagi kami. Engkaulah tempat berlindung yang aman bagi kami. Di mana kami bisa berteduh dan kami aman dari segala sesuatu. Sehingga di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa menggambarkan Tuhan sebagai sebuah rumah yang aman di mana ia berteduh dan berlindung di situ. Tuhan menjadi tempat yang aman bagi Musa dan seluruh Israel. Tuhan menjadi tempat perteduhan yang luar biasa bagi mereka. Dan pengalaman ini ia ungkapkan di dalam doanya. Dikatakan turun-temurun. Artinya tidak berkesudahan, terus-menerus. Sampai dari generasi sampai kepada generasi. Turun-temurun. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa ini mengingatkan saya dan saudara kepada Tuhan. Bahwa tempat teraman bagi saya dan saudara hanya Tuhan. Amin. Amin. Tempat teraman bagi kita hanya Tuhan. Di mana saya dan saudara berlindung, berteduh. Doa ini mengingatkan kita tentang itu. Kita tidak bisa berlindung pada kekayaan yang ada pada kita. Kita tidak bisa berlindung pada rumah kita. Kita tidak bisa berlindung pada apa yang saya dan saudara miliki. Perlindungan sejati itu hanya ada pada Tuhan saja. Sehingga dalam ayat yang kedua dikatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau Allah. Dalam doa ini Musa mengakui bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatu itu ada. Yang menciptakan segala sesuatu itu.
Sehingga segala sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Itulah luar biasanya Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan. Itulah dahsyatnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan engkau tetap Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebelum semuanya ada, engkau sudah ada. Dan bahkan engkau mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita melihat bumi yang saya dan saudara tempati, alam semesta yang kita tempati ini, itu bermula dari ketiadaan. Dan dia mengadakan, menjadikannya ada. Makanya dalam bahasa Ibrani dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan. Kata menciptakan itu diterjemahkan dari kata bara. Beresit bara Elohim et ha-samayim et ha-arets. Pada mulanya Allah menciptakan bara. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Musa benar-benar menempatkan Allah sebagai pencipta yang berkuasa penuh atas kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saya dan saudara menempatkan Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Musa ini dalam doanya, maka kita sungguh menyadari keagungan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan semakin bersyukur kepada Tuhan. Kita semakin akrab dengan Tuhan di dalam doa kita setiap hari. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ketiga dikatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila ia berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ketika saya dan saudara menyadari kedahsyatan dan kedaulatan Tuhan, kehebatan Tuhan, maka semakin kita menyadari siapa saya dan saudara di hadapannya. Semakin kita mengagungkan Tuhan, semakin kita menyadari siapa kita di hadapannya. Musa dalam doanya berkata, kita ini debu. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Musa dalam doanya menyadari siapa dirinya. Ketika ia ada di hadapan Tuhan yang luar biasa itu. Ketika ia ada di hadapan Tuhan yang dahsyat itu. Dia berkata manusia itu debu. Dan satu waktu ia akan mengembalikan kita pada posisinya itu sebagai debu. Ketika saya dan saudara dipanggil pulang oleh Tuhan, maka tubuh kita yang ada ini akan menjadi debu. Makna teologisnya begini Bapak Ibu. Bahwa semakin kita menyadari kehebatan Tuhan, semakin kita menyadari kekurangan kita. Bahwa kita bukan siapa-siapa. Mari ingatkan diri kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Amin Bapak Ibu. Coba lihat teman di samping kiri kanan kita. Coba bilang, kamu siapa? Coba tanya. Atau kasih ingat mungkin, kamu debu. Bapak Ibu, saya baca ayat ini, aduh saya Tuhan, saya bilang, semakin kita menyadari keberadaan saya dan saudara, ketika kita mengagumi Tuhan, kita bukan siapa-siapa.
Dikatakan di sini, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Kembalilah hai anak-anak manusia. Dalam doa ini, Musa menunjukkan kedaulatan penuh Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Kalau dia bilang kembali, kita akan kembali. Amin. Kalau dia bilang kita hidup terus, kita akan hidup terus. Itu bicara kedaulatan Tuhan. Jadi kita tidak bisa memaksa diri kalau belum waktu Tuhan, memang kita tidak mati. Jadi kematian saya dan saudara itu waktu Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh pulang tidak bisa bilang, Tuhan saya belum nikah Tuhan, jangan bawa pulang dulu. Sabar, saya belum dapat jodoh ini Tuhan misalnya. Sabar Tuhan, saya masih lagi dipromosi ini Tuhan. Dia agan mulai colek-colek. Tuhan saya belum dapat kerjaan yang ini Tuhan, yang mapan Tuhan, saya ingin usaha ini Tuhan, saya belum bangun ini, saya belum bangun rumah, saya baru menikah Tuhan, anak masih kecil. Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya kedaulatan penuh atas hidup saya dan saudara. Kalau dia bilang pulang, kita tidak bisa protes. Ada yang rencana mau pulang, maksudnya pulang rumah sebentar. Bapak Ibu, kematian itu kedaulatan Tuhan. Ya. Kenapa Musa sampai mengungkapkan ini? Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Musa menyaksikan bagaimana kematian orang Israel di padang gurun. Dalam satu hari saja ribuan orang mati dalam seketika. Ketika Tuhan menghukum orang Israel. Satu waktu mereka protes dengan Musa. Tuhan menghukum mereka. Tiba-tiba padang gurun terbuka dan orang Israel masuk ke dalamnya. Terkubur hidup-hidup di sana. Pengalaman yang sangat luar biasa yang disaksikan Musa. Kematian yang sangat luar biasa disaksikan. Makanya Musa berkata, kalau Tuhan suruh kembali, pasti manusia akan kembali. Tidak ada yang akan bertahan kepada kedahsyatan dan kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya di sini dikatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Musa menyadari kefanaan dirinya, kelemahan dan keterbatasan manusiawi, sehingga ia berkata bahwa 1000 tahun itu sama seperti hari kemarin saja berlalu bagi Tuhan. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Musa mau memperlihatkan atau menggambarkan Tuhan sebagai Tuhan yang kekal, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Amin. Kalau dia bilang 1000 hari di mata Tuhan, di mata kita 1000 hari, 1 hari di mata Tuhan. Musa hendak menunjukkan bahwa Tuhan saya dan saudara adalah Tuhan yang kekal, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mungkin bagi kita tahun berganti 2025. Tapi Tuhan ada di luar waktu. Tuhan tidak bisa diukur dengan waktu saya dan saudara. Karena keberadaannya kekal. Kekal itu menunjukkan bahwa tidak ada waktu yang bisa mengukurnya. Tidak ada jam yang bisa mengukurnya. Tidak ada tahun yang bisa mengukurnya. Jadi ketika berbicara soal kekekalan Allah, itu bicara soal rentang waktu yang tidak bisa diukur oleh hari-hari dan tahun penanggalan yang dibuat oleh manusia. Artinya begini, bahwa Allah kita, Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Makanya di sini Musa berkata begini, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi dan berkembang, bertumbuh di waktu petang dan lisut. Engkau menghanyutkan manusia. Istilah menghanyutkan di sini artinya sepertinya Tuhan membuat kita sibuk dengan semua keadaan dan pekerjaan yang kita lakukan, dengan semua aktivitas yang kita buat. Tapi kita tidak menyadari bahwa waktu kita sedikit lagi. Menghanyutkan. Kita terbawa dengan itu. Kita terlena dengan keadaan yang ada tanpa saya dan saudara menyadari. Adakah yang tahu batas umur kita sampai kapan? Ada Bapak Ibu? Tidak ada yang bisa prediksi batas waktu kita, batas umur kita. Tapi Tuhan membiarkan kita terhanyut dengan segala kesibukan kita tanpa kita ingat umur. Betul tidak Bapak Ibu? Tanpa kita ingat umur. Kita berpikir, kita masih kuat, masih muda, masih semangat. Dengar Bapak Ibu, kalau Tuhan panggil kita pulang, tidak pakai batasan umur. Mau umur tua, muda, kecil, besar, bahkan masih dari kandungan Tuhan bisa panggil. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Makanya kehidupan manusia digambarkan oleh Musa di sini seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Ya. Mungkin kita masih kelihatan segar, kelihatan kuat, tapi tiba-tiba lisut dan layu. Ya. Coba bilang sama teman di samping kiri kanan, ayo tetap segar. Ayo tetap segar. Bilang ayo tetap segar, tetap semangat. Harus tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita menyadari hari-hari hidup kita begitu singkat, tapi harus tetap segar. Amin. Bunga itu kalau segar indah. Bunga itu kalau mekar cantik. Indah. Selagi saya dan saudara masih diberi kesempatan untuk bukan berbunga-bunga ya. Selagi diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah bunga-bunga yang diciptakan Tuhan dengan luar biasa, mari kita mekar dengan indah. Amin. Kalaupun sore datang kita lisut dan layu, itu bukan urusan kita. Tapi selagi kita masih bisa berkembang dan bisa bersemangat, maka mari kita laksanakan itu sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Di dalam doa ini Musa mengakui dosa. Dosa seluruh umat Israel. Dalam keterbatasan kefanaan manusia, Musa juga mengakui di dalam doanya bahwa Musa dan orang Israel lainnya, mereka hidup dalam keterbatasan, dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang harus menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara. Supaya di tengah-tengah kefanaan hidup ini, kita juga harus hidup berkenan kepada Tuhan. Jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Supaya di tahun baru ini kita benar-benar menjadi bunga-bunga Tuhan yang luar biasa, yang mekar dengan indah, yang menunjukkan keharuman, yang menunjukkan kekasan kita, ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga di sini Musa mengakui dosa, baik dosanya juga dosa seluruh Israel.
di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Kenapa? Kenapa digambarkan Musa, mereka menghabiskan tahun-tahun mereka seperti keluh? Karena selama mereka ada di padang gurun, Israel ini berontak terus kepada Tuhan. Hanya bertobat beberapa saat, kumat lagi. Bertobat beberapa saat, kembali lagi. Tuhan sudah tolong keluar dari laut Teberau. Sampai di Masa dan Meriba, mereka berkelahi dengan Musa. Bayangkan. Ketika tidak ada air di sana, Tuhan, kenapa tidak ada air di sini? Musa, kenapa tidak ada air di sini? Mereka berkelahi lagi dengan Musa. Sampai Musa emosi pukul batu karang keluar air dari sana. Sesudah itu lewat lagi beberapa hari, mereka berkelahi lagi dengan Musa. Ini Israel. Kami hanya makan roti tawar terus. Tidak pernah makan daging. Musa berdoa lagi, Tuhan kirim burung puyuh banyak sekali menyerbu perkemahan orang Israel. Mereka ambil dan makan. Tapi saking rakusnya orang Israel, mereka makan dengan darah dan apa segala macam. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan hukum mereka lagi. Memang kepala batu. Tuhan suka kasih makanan, tidak bersyukur. Sampai melimpah-limpah. Coba saja Bapak Ibu. Burung puyuh masuk di kita punya rumah, tangkap, bakar. Bayangkan. Tuhan punya pemeliharaan terhadap Israel. Makanan datang sendiri. Di perkemahan mereka. Roti turun sendiri dari sorga. Kasih makan mereka. Air keluar sendiri dari gunung batu, kasih minum mereka. Apalagi yang kurang? Kurang baik apa lagi Tuhan terhadap Israel? Kalau ini ditarik kepada saya dan saudara, kurang baik apa Tuhan dengan saya dan saudara? Ya, dalam pekerjaan kita diberkati, dalam usaha kita diberkati, dalam rumah tangga kita diberkati, dalam kesehatan kita diberkati, dalam perjalanan kita dilindungi. Dalam segala hal Tuhan kasih kita yang terbaik. Makan minum Tuhan berkati saya dan saudara. Apalagi yang kurang? Hanya saja masih ada kita yang kurang bersyukur kepada Tuhan. Yang kurang bersyukur. Jadi kalau Tuhan izinkan saya dan saudara sampai tahun baru ini, mari bersyukur. Amin. Mari bersyukur. Karena Tuhan sudah terlalu baik bagi saya dan saudara. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, Musa berdoa begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana, karena masa hidup kami tidak lama. 70 saja. Kalaupun sampai 80 itu ada bonus-bonus. Coba hitung sudah Bapak Ibu. Sekarang kita umur berapa? Misalnya saya 40 berapa tahun? 43 tahun. 70. Woi lagi 20-an tahun. Kalau hitung umur sesuai Alkitab. Misalnya Bapak saya umur berapa? 35 tahun. Lagi berapa tahun lagi? Tidak lama lagi. Iya. Coba hitung-hitung saja Bapak Ibu. Jadi kalau umur 70 paling yang 70-an, 70 lebih hanya Bapak Pendeta Herman. Bapak Pendeta Herman sudah 75, 76. Bapak Herman sudah dapat bonus lebih. Kita yang lain nih belum ada bonus. Ya. Belum ada bonus, tapi sudah dapat bonus duluan. Asam urat, serang, masih muda. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Bermacam-macam penyakit sudah ada.
Makanya firman Tuhan bilang, ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, hati yang berhikmat. Dengar Bapak Ibu, hikmat itu bukan hanya bicara soal kecerdasan menjalani hidup, tapi hikmat itu bicara soal bagaimana saya dan saudara mengatur hidup ini supaya kita hidup takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Amin. Jadi hidup yang bijaksana itu adalah hidup yang menempatkan Tuhan sebagai tempat yang aman, tempat perteduhan bagi saya dan saudara, tempat perlindungan, sebagai sumber dari segala-galanya. Itulah hidup yang bijaksana, hidup yang berhikmat, dan menjalani hari-hari hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ada unsur ilmu matematikanya sedikit di sini dalam kata ajarlah. Dalam ilmu hitung itu ada berapa? Ini ada guru matematika, ini saya malu, saya takut tak salah lagi. Ada Ibu Sri guru matematika. Dalam ilmu matematika ada beberapa jenis perhitungan. Ada penambahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Jadi kalau dibilang menghitung hari, maka mari sudah kita mulai menghitung. Yang pertama, ilmu pembagian. Kita berbagi. Jadi selagi saya dan saudara masih hidup, mari berbagi yang baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Bilang sama teman di samping kiri kanan, ayo berbagi. Semua yang baik yang ada dalam hidup saya dan saudara, berbagi. Orang Kupang bilang jangan kakeek. Jangan kikir, jangan sekikir, mari berbagi. Berbagi semua yang baik dalam hidup saya dan saudara. Itu ilmu menghitung. Ya. Kemudian, ilmu apa lagi? Menambahkan. Tambah, penambahan. Mari tambahkan yang baik dalam hidup saya dan saudara. Tambahkan yang baik. Tambah berhikmat. Tambah baik setiap hari. Jangan tambah yang jahat. Amin. Kemudian ilmu mengurangi. Kurangi semua kejahatan. Amin. Amin. Kurangi semua kejahatan. Kurangi dosa. Kurangi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Pendeta, susah saya kalau mau lepas. Ya mungkin bisa cicil ya. Contoh yang misalnya yang apa ya. Contoh kecil, contohnya rokok. Bapak kalau saya rokok tidak bisa Bapak, tidak bisa lepas satu kali gitu. Mungkin saya harus cicil, ya mungkin hari ini 1 batang, besok setengah, nanti lusa 1/4, nanti sampai sisa dia punya saringan saja. Baru saya berhenti Bapak, contoh misalnya. Itu contoh. Atau mungkin apa lagi Bapak Ibu? Mengurangi dosa maki contohnya. Kalau hari ini saya maki 10 kali, mungkin besok 5 kali. Ya lusa 2 kali. Nanti berikutnya 1 kali, nanti baru minggu depan sutidalai Bapak. Ya, mengurangi. Amin. Mengurangi. Kemudian yang berikut ilmu hitung. Kali, perkalian. Ini bicara apa? Pelipat gandaan. 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 12, dan seterusnya. Pelipat gandaan sesuatu yang baik harus dilipat gandakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada pelipat gandaan. Kalau istilah kerennya sekarang multiplikasi. Ya gitu ya. Ada sesuatu yang saya dan saudara lipat gandakan dalam hidup ini. Kalau dulu kurang berbuat baik, sekarang dilipat gandakan. Kalau dulu suka kurang memberi, sekarang suka memberi. Ada pelipat gandaan, ada sesuatu dalam hidup ini. Ada nilai tambah, nilai plus
dari hari datang kepada sehari. Supaya ketika saya dan saudara berdoa, ajar kami menghitung hari-hari kami. Minimal kita pakai rumus manusia saja dulu. Kalau rumus Tuhan itu satu kali. Bapak ibu saudara sekalian, Musa menyadari ini. Makanya di dalam doanya dia berkata, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, sayangi hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai, bersukacita semasa hari-hari kami. Buat kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari kami. Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatan tanganmu. Dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Dan yang terakhir yang dikatakan, kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ini doa yang hebat. Sesudah dia memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengakui semua dosa dan kesalahannya, yang terakhir baru dia minta berkat kepada Tuhan. Tuhan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Teguhkanlah pekerjaan tangan kami. Teguhkanlah apa yang kami lakukan Tuhan. Yang kami buat, yang kami kerjakan di tahun ini. Tuhan teguhkan supaya semuanya berhasil. Amin. Biar ini jadi doa saya dan saudara. Jadi saya mau kasih tahu rahasia berdoa. Yang pertama kalau doa itu, muliakan Tuhan dulu-dulu. Pertama-pertama. Amin. Baru kita mengakui dosa, baru kemudian minta berkat pada Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita belum apa-apa minta Tuhan berkati saya. Padahal belum muliakan Tuhan dalam doa. Formula doa itu, perhatikan baik-baik ini. Muliakan Tuhan, puji Tuhan dulu lewat doa kita. Akui dulu dosa, baru minta Tuhan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Baru minta berkat, jangan minta berkat duluan baru. Nah kadang-kadang kita hanya fokus di berkat, tapi tidak pernah memuliakan Tuhan, tidak pernah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Makanya doa Bapa kami, Bapak Ibu perhatikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu. Baru minta, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Muliakan Tuhan dulu dalam doa, baru minta berkat. Amin. Amin. Kalau saya dan saudara berdoa, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam doa kita, mengakui segala kelemahan, keterbatasan kita, baru di situ Tuhan berkati saya dan saudara. Di tahun baru ini saya percaya, kalau kita belajar dari doa Musa, maka ada pelipat gandaan berkat Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Teguhkanlah pekerjaan tangan kami. Teguhkanlah ya Tuhan perbuatan tangan kami. Tuhan akan teguhkan, Tuhan akan sertai, Tuhan akan tolong saya dan saudara. Sampai kita mengakhiri tahun 2025, sambil kita menjalani ini, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Biar renungan firman Tuhan yang cukup panjang di awal tahun ini, boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita semua tundukkan kepala, saya undang pemain musik,